tahun lagi kita ketemu di sini. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian mendengarkan. Selamat datang di podcast terbaru. Jadi kali ini kita akan ngebahas soal film Indonesia yang lagi tayang, yaitu adalah My Crazy Girl. My Crazy Girl ini sebenarnya ada remake dari film Korea film Korea tahun 2001. Gue baru lahir. Iya, gue baru lahir 2001. Dan ini sebenarnya banyak juga orang yang protes, kenapa sih Indonesia kok nge-remake film film Korea nggak kreatif ya, apa kurang apa namanya, kurang penuh skenario, ini udah kering ide ya, bla 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 bla. Buatnya tidak tahu, masih Girl itu udah banyak banget versi remake-nya setelah 2001 ini gitu, karena filmnya laku banget gitu. Udah dari ada versi Amerika, Hollywood udah pernah bikin, Nepal, India, Vietnam, tinggal gue Vietnam pernah bikin, tuh Thailand nggak tahu sih, Thailand kayak nggak pernah bikin tuh. Telugu banyak tuh pokoknya, banyak lah. Dan akhirnya Indonesia ngebikin juga film ini. Dan benar kan film gue sebenarnya West Capital ini udah lama ya di sama Falcon, tapi mungkin nungguin apa, udah boleh dapat izin untuk syutingan di kereta, karena kan My Sexy Girl kan ceritanya emang di dalam, kebanyakan di dalam stasiun kereta ya. Bahkan pertama kali mereka ketemu pun di stasiun kereta, jadi kayak nungguin apa nih, kita boleh syutingan di kereta nih, nah, akhirnya udah bolehin baru deh dibikin ya. uh, Film ini tuh disutradarai oleh Fajar Bustami. Fajar Bustami ini adalah sutradara yang sangat terkenal sekali dalam ngebikin film romance komedi kayak film Dilan Trilogi, Mariposa. Gue nggak ngerti filmnya apa lagi. Itu ingatnya itu kalau itu paling ikonik tuh filmnya Mas Fajar Bustami, itu paling diingat-ingat sama semua orang karena filmnya laku dan gede juga filmnya. Ya, jadi Mas City Girl ini bercerita ya sama sih, hampir sama sih kalau kalian nonton film 2001-nya. Menurut gue masih lumayan sama sih, cerita semuanya gitu. My City Girl ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Siti yang akhirnya punya nama nih, karena di versi Koreanya nggak ada namanya, cuma The Girl doang gitu. Yang kang mabok nih, waduh lagi mabok deh nih Pak. Terus akhirnya diselamatin sama seorang pemuda bernama Dian yang sedang dalam perjalanan menuju rumah tantenya, dan akhirnya malah ya itu pertama kali pertemuannya gitu, pertemuan pertama kali mereka. Dan gue sebenarnya dari sisi orang yang sudah nonton film versi Koreanya, dan gue emang sengaja nonton film versi Korea dulu sebelum nonton film yang ini, dan ternyata saat gue nonton jatuhnya filmnya malah jadi predictable predictable banget gitu. Gue langsung tahu, gue waktu nonton film ini itu pasti kayak ada sih adegannya kayak gini nih, adegannya pasti kayak gini nih, gue udah langsung tahu. Karena apa ya, Mas Fajar Bustami ini emang orang yang mencoba untuk menghormati versi aslinya dengan tidak terlalu banyak mengubah keseluruhan cerita filmnya, tidak terlalu banyak mengubah karakternya. Cuman dia yang dia rubah-rubah adalah sedikit-sedikit detail-detailnya, dan juga modernisasi filmnya sama looknya juga. Karena kalau Masih Girl versi 2001 kan looknya nggak terlalu apa ya, bukan nggak terlalu diperhatiin sih, mungkin udah terlalu usang ya untuk film tahun sekarang ya. Untuk kita tonton sekarang mungkin film Mas Girl itu udah agak usang, dan ini dibuat sama Mas Fajar Bustami dengan look yang lebih colorful. Gue bilangnya colorful aja deh. Gue takut bilangnya ntar saturasinya mentok nyampe Merauke tuh, gue takut banget deh, kayak kemarin di Twitter ya. Jadi My Crazy Girl ini menurut gue memang tidak ada perubahan, nggak, bukan tidak ada sih, malah eh, perubahannya sedikit-sedikit aja sih dalam film ini. Kayak misalnya eh, Dian ada ketemu sama temennya yang biasanya nongkrong di bar, di luar bar, karena di film My Crazy Girl versi Korea itu nggak ada, sama sekali nggak ada gitu. Dan ini dia sempat ketemu sama si siapa sih, itu Peter Mahendra ada, atau ya Peter Mahendra tuh di luar, salah deh,
Ibnu Wardani, gue lupa inget novel itu. Ibnu Wardani tuh yang pakai jas di luar bar gitu. Sementara kalau di film versi Koreanya itu nggak ada. Mereka ketemu dia Gian itu ketemu sama temennya cuma di barnya aja, itu udah nggak ada lagi scene temen-temennya itu. Gue nggak tahu juga kenapa di Korea dibuat kayak gitu doang itu. Nggak pernah ada penjelasannya. Dan akhirnya perubahan lainnya kayak misalnya Nelson, gue ingat yang waktu Nelson dia nanyain soal kalau cewek itu lagi cakepnya pas lagi ngapain, kalau yang di versi Koreanya tuh di warteg ya, gue nggak tahu sebutannya kalau di Korea itu warteg atau apa ya. Kalau kan nggak boleh berisik kan, gitu kan. Nah kalau ini diganti dengan perpustakaan, jadi kayak Mas Fajar Bustami ini saking ingin menghormati versi aslinya, jadinya dia nggak terlalu banyak mengubah filmnya di versi Indonesia. Dan mungkin kan kita tanya apakah yang bagus apa enggak. Menurut gue kalau kita ngomongin soal film remake ya, agak 50-50 sih menurut gue. 50-50 banget. Antara oke boleh dilakukan, antara tidak boleh dilakukan. Karena tergantung bagaimana cerita filmnya gitu. Kayak gue ingat Bebas, itu kan adaptasi dari Korea juga tuh, film Sunny. Itu kan lumayan banyak dirubah ya sama Riri Riza, tapi bisa bagus. Karena keputusan-keputusan dia merubah dan tidak merubah isi filmnya juga menurut gue masih acceptable banget gitu untuk kita lihat gitu, untuk kita tonton, untuk disesuaikan juga dengan Indonesia gitu. Sementara My Sexy Girl ini masalah utamanya adalah dia itu terlalu stick to the original version. Kayak misalnya gue ingat tuh adegan yang di sisi ulang tahun kejutannya, di gue bingung juga sih kenapa dipilihnya rumah TNI yang rumah gadang itu, gue sampai sekarang masih belum paham sih kenapa. Karena padahal menurut gue masih bisa di Ancol tuh masih bisa, atau nggak di tempat yang apa sih mereka nari-nari di hujan tuh mungkin menurut gue masih bisa sebenarnya. Dan juga di ini tentara, kalau yang di versi yang ini tuh Dewa Dayana pakai cutter. Gitu tuh kayak anjing pakai cutter dong dong, dan itu random banget, out of nowhere banget, tiba-tiba dia muncul tuh kayak nowhere banget, lu datang dari mana gitu. Ya apa ya, jadinya karena terlalu stick to the script dia nggak bisa menyesuaikan sama yang ada di Indonesia gitu. Ada menurut gua adegan kejutan TV itu eh, kalau di Indonesia kan tuh bisa beragam-ragam sih, bisa mungkin lu buat kayak apa ya, lu mau bikin surprise orang di atas gedung gitu kan, ngeliatin pemandangan kota Jakarta yang cakep gitu, terus tiba-tiba ada, ternyata pas mau itu ada orang mau bunuh diri, ada orang mau loncat gitu ya kan, itu bisa dibuat kayak gitu ya. Tapi ya itu kan lagi-lagi keputusan bersama, mungkin karena keterbatasan budget dan juga syutingnya lagi pandemi, jadi nggak bisa terlalu rame. Gue inget tuh adegan itu tuh di Master Figure versi Korea tuh rame banget, sampai ada helikopter, sampai ada kuat lagi ya. Jadi kayak menurut gue, mungkin gue paham sih Mas Fajarnya takut karena Master Figure-nya menurut gue emang satu film Korea yang legend banget, fanbase-nya gede banget gitu, dan orang yang suka dengan film versi originalnya itu banyak gitu, dan orang banyak ngasih tuntutan kepada filmnya untuk siapapun yang remake. Dan sejauh ini yang gue baca di internet sih nggak ada yang berhasil sih untuk nyanyiin versi Korea. Jadi kayak bebannya yang dikasih ke Mas Fajar Bustami ini, meski udah pernah bikin film box office, tapi bebannya berat banget gitu. Nah ininya itu sih kalau untuk keseluruhan filmnya menurut gue sih, buat yang belum pernah nonton film Korea mungkin oke-oke aja, mungkin bakalan suka, mungkin bakalan terasa cerianya gitu. Uh, tapi buat yang udah nonton versi Korea mungkin bakalan lebih banyak membandingkan versi Korea dengan versi Indonesia, nah gitu. Ya gitu sih. Wajar kalau misalnya gue kayak gitu ya, maaf aja nih kalau misalnya ada yang nggak suka sama eh, kata-kata review kurang. Gue juga takut soalnya yang review. Ya udah. Terus kita membicarakan soal Jeffrey Nicole dan Tiara. Dan pertama kali Jeffrey Nicole dipertemukan sama Tiara ya. Gue cukup kaget sih. Jeffrey yang biasanya orang kesandingannya selalu sama Amanda Rawley, suka apapun sama Amanda Rawley. Juga Amanda Rawley sama Jeffrey itu udah berapa kali ketemu ya? Dia Manhattan Trilogy ketemu, Something in Between ketemu, Jelangkung ketemu. Itu sering banget deh Jeffrey Nicole sama Amanda Rawley gitu.
dan tiba-tiba disandingkan sama Tiara itu juga pendatang baru, dan itu juga menurut gue bagian yang menarik yang bikin gue mau tertarik tentang filmnya adalah gara-gara itu juga. Itu juga penasaran nih, Tiara Andini itu untuk pertama kali ya langsung disandingkan sama Jeffrey Nicole gitu kan. Oh, langsung sama aktor besar. Sementara teman-temannya kayak Mahal ini, gue ingat debut pertamanya di Kapan Pindah Rumah, dia oke, tapi sama aktor ini sih sebenarnya. Tapi tidak ya sama pemeran-pemeran lainnya kayak Resta Siam itu kan bukan, istilahnya bukan seperti sebesar namanya itu bukan sebesar Jeffrey Nicole. Liodra, oke Liodra sama Tita sih, gue lupa. Diva sama Ringo disandingkannya sama Imelda Teren juga, sama Magna Tama juga sama Ringo juga. Tapi menurut gue nama-nama itu nggak sebesar dengan Tiara, dengan Jeffrey. Jeffrey itu kan menurut gue nama aktor besar di Indonesia juga sekarang gitu, dengan apa, segala sejarahnya Jeffrey di perfilman Indonesia. Menurut gue emang Jeffrey udah layak itu buat sebagai aktor besar Indonesia gitu. Dan Tiara di debut pertamanya secara beruntung langsung bermain bersama Jeffrey Nicole, dan screen time-nya gede banget dibandingkan teman-temannya yang ada di sini gitu. Dan gue yakin Tiara juga pasti gugup banget sih ketika dia pertama kali tahu kalau dia bakal bersanding sama Jeffrey Nicole, ya siapa yang enggak gitu loh. Maksud gue ini debut. Kalau debut tuh orang mikirnya kalau debut acting jadi pemeran utama ya paling dengan yang sepantaran gitu, yang nggak terlalu naik-naik banget namanya. Dan ini langsung dikasih Jeffrey Nicole, pasti gue yakin bebannya berat banget. Udah lo harus gugup banget mainnya sama aktor besar. Terus yang kedua ini tuh lo meranin satu karakter yang ikonik banget, yang orang semua fansnya takut bakalan merusak nih karakter kalau pemerannya adalah orang yang salah gitu. Dan ternyata Tiara menurut gue lumayan berhasil memerankan karakter Sisi, yang kalau di Korea namanya cuma The Girl. Justru menurut gue ketimbang Jeffrey Nicole yang jam terbangnya udah lebih lama daripada Tiara, Tiara ini justru menjadi nyawa utama di film ini loh. Beneran, gue ngelihat Tiara di sini tuh benar-benar jadi nyawa, dan gue ketika nonton film itu gue nggak bisa ngebayang kayak oke, mungkin Tiara secara acting masih belum maksimal karena mungkin masih debut, dan juga gue inget dia pernah cerita katanya syutingan film ini tuh dia juga ada jadwal-jadwal lainnya, jadwal-jadwal kayak mungkin syuting video klip atau manggung, jadi kayak terpotong-potong ya, dengan terpotong-potong apa sih sebenarnya, ya banyak hektik lah, pokoknya hektik banget gitu, jadi fokusnya nggak terlalu terpecah, agak terpecah gitu. Kalau cara acting masih bisa dimaafkan karena ini juga masih debut ya. Kalau debut lo nggak bisa terlalu berharap apa ya, nggak terlalu bisa berharap banyak ya. Nggak terlalu bisa berharap lebih gitu. Nah, menurut gua oke, nggak masalah, tapi justru yang buat gua kagum dengan Tiara adalah justru dia itu jadi nyawa utama film ini. Kalau Tiara nggak ada, anjep gitu loh, karena dia berhasil menghidupin karakter The Girl yang menurut gue emang karakter yang apa ya, kocak banget, ceria banget, dan ngeselin in one time gitu. Lo ngeliat dia tuh kayak tukang mukulin, ngebully orang, tapi dia juga cewek yang ceria dan cakep dan lucu in one place. Itu susah untuk meranin karakternya, dan Tiara lumayan berhasil gitu. Menurut gue sih kalau misalnya ntar ada sequelnya ya Tiara nggak usah diganti, udah cukup. Tapi paling dia apa ya, latihan actingnya lebih dimaksimalkan lagi aja sih menurut gue. Udah lumayan sih. Justru menurut gue Jeffrey bukan kurang sih, menurut gue kayak mungkin dia itu kan selalu meranin karakter bad boy ya. Gue nggak tahu apakah Jeffrey sendiri udah pernah main film yang karakternya rada soft boy dan rada tertindas. Karena kan di sini karakter Dian itu karakter yang ditindas sama cewek ya, ditindas, dipukulin mulu dan dia pasrah gitu. Jeffrey kayaknya belum pernah meranin karakter kayak gini, karakter apa ya, ternyata soft boy ya, soft boy gitu. Karena selama ini dia selalu digambarkan sebagai orang yang kayak beranda, bad boy, untuk Adi gitu. Tiba-tiba dia dikasih peran yang ini dengan outfitnya yang warna-warni pink banget gitu, yang pink-pink banget lah pokoknya istilah itu. Ini tuh kayak gue nonton film ini berasa janggal gitu ngeliat Jeffrey Nicole dikasih peran ini gitu. Uh, Gimana ya bilangnya tuh kayak nggak biasanya gue ngeliat Jeffrey Nicole ditindas. Biasanya dia yang menindas orang gitu loh di film-film lain. Tapi di sini dia malah jadi karakter
cowok yang ditindas dan udah pasrah aja nggak ngelawan gitu. Gue nggak tahu ya, apakah Jeffrey Nicole ini adalah opsi pertama di filmnya atau enggak, gue nggak tahu ya. Tapi emang kurang aja sih menurut gue kalau Jeffrey di sini. Apakah karena dia untuk pertama kalinya juga meranin karakter cowok yang ditindas atau gimana, gue nggak tahu ya. Tapi emang kurang aja gitu. Tapi makanya gue bilangin nyawa film ini tuh ada di Tiara karena dia yang berhasil banget meranin karakter ini. Apa mungkin faktor dia belum pernah meranin karakter apa-apa yang ikonik, jadi pas mainin ini langsung dapat langsung top gitu. Ya gitu. Ya oke sih menurut gue kelemahan film ini menurut gue memang cerita film ini saking terlalu stick to the original, kita jadi terasa hampa dan lama gitu nontonnya. Jujur, gue nonton filmnya berasa kayak belum kelar nih, belum kelar nih gitu. Karena kayak karena gue sebenarnya udah tahu keseluruhan film gitu loh, jadi kayak nggak ada yang mau diceritain, nggak ada kejutan apa elemen surprise lagi gitu. Bahkan teman gue ya yang nonton film ini dia juga ngomong dia sendiri nggak nonton film Korea tapi itu predictable banget gitu, cerita filmnya. Dan salah satunya yang bisa gue defend adalah kalau alasan ini adalah karena mungkin My City Girl-nya adalah penggerak cerita romcom yang kayak gini, karena setelah My City Girl ya banyak film-film kayak gini, film-film romcom kayak gini banyak, jadi wajar aja kalau film ini dibuat sekarang orang udah langsung tahu ceritanya, jalan ceritanya ya. Karena memang Mete Tigro maaf aja dikata untuk sekarang di remake terlalu telat dan udah terlalu utang, isi ceritanya emang udah utang gitu loh. Kayak ya sehabis Mete Tigro emang banyak film kayak gini. Tadi menurut gue sih Mete Tigro ini perlu lebih diperbarui secara cerita sih. Mungkin yang nggak dihilangin adalah karakter si the girl-nya atau sisinya ini deh, sisinya itu kita ngomongnya sisi aja deh, gue suka banget gitu. Nah, kita nyebut karakter sisinya ini tuh lebih dihidupkan kembali gitu, tapi ceritanya agak-agak diubah-ubah nggak masalah, nggak akan merusak apapun karena kan ya inti cerita dalam ini ada si cewek ini, si cewek yang aneh ini gitu loh, yang psikopat tapi ngangenin gitu loh, bahasanya kayak gitu gitu. Nah gitu sih, menurut gue Maca Tiga menurut gue kalau ditanya apakah lagi tonton apa enggak ya tonton aja gitu loh. Lo nggak usah peduli apa review-review orang gitu, kayak orang bilang filmnya jelek, apa filmnya lama panjang kayak gue bilang tadi, wah saturasinya mentok sampai Merauke, wah tai banget filmnya ya menurut sih ya nggak usah dengerin gitu loh. Kalau lu nyari apa ya film dengan warna yang seger, menurut gue jujur ya, untuk ngomongin soal yang warna saturasi sampai Merauke yang lagi viral itu ya, menurut gue ya gue sedikit terganggu. Gue jujur aja gue bilang gue sedikit terganggu dengan warnanya, tapi gue paham ketika lo ngebikin film ya kan lo karena sutradaranya banyak kan ada yang protes warna Sakit Sudirman tuh nggak kayak gitu ya kan, ini film romcom, lagi-lagi sih kan ini film romcom gitu, yang mana ya nggak perlu warna-warna yang sesuai dengan realistis gitu loh. Emang kalau ini film apa film drama realistis ya, film-film tentang kerasnya hidup kehidupan ya wajar kalau warnanya bakal disesuaikan sama Sudirman gitu loh, nggak banyak yang diubah. Nah tapi ini film romcom, film yang emang dibangun untuk ceria-ceriaan, cinta-cintaan, tweet-tweetan nih apa itu pokoknya ya nggak perlu apa ya, nggak perlu nyesuaiin, udah sesuaikan aja dengan dunia yang di dalam pikiran tuh sutradaranya gitu kan. Meski memang gue sedikit terganggu tapi ya udah gitu, menurutnya nggak masalah kalau memang statementnya desainnya sutradara ya emang gitu lah ya kan, dunia gue suka-suka gue dong, gue mau bikin romcomnya warna romcom sweetnessnya itu mau dibikin kayak gimana gitu. Ya udah sih gitu aja sih. Masih itu masih tayang di bioskop Indonesia, jangan lupa ditonton di bioskop, oke? Okay? Apalagi kalau lo ngefans sama Tiara tuh dan lo suka dengerin lagunya, ada lagunya di sini diputar yang 365 dan kebetulan 365 adalah lagu Tiara Andini favorit gue, dan pas diputar sini enak, lo pasti bakalan suka banget, momennya pas gitu, momen pemutaran soundtracknya pas gitu. Ya udah sih, gue sebenarnya pengen komenin teman-temannya tapi kayak Nuka mungkin ntar adanya ya Nuka kayak gimana, Petrus main kayak gimana, Ibnu Warnani gimana, gue nggak bisa komen banyak karena memang nggak terlalu difokusin banget mereka aja gitu loh, lebih terlalu berfokus di Jeffrey sama Tiara, jadi kalau gue mau ngomongin pemain-pemain lain juga nggak bisa gitu loh karena emang
terlalu fokusnya ke mereka berdua gitu, yang lain jadi kayak cuma sampingan. Ya, emang cuma sampingan sih emang benar. Dan ya itu, kata gue sih mending lo nonton dulu versi Indonesianya baru nonton versi Koreanya, daripada ntar lo kayak gue nonton versi Korea duluan baru nonton film Indonesianya, ntar lo apa ya, dia kesel-kesel sendiri bioskop karena udah tahu ceritanya gitu. Ya udah sih, gitu aja. Untuk hari ini terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan dan sudah mampir di podcast ini. Terima kasih banyak semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya.